Dari mana datangnya pengemis bau ini? Keluar. Jangan ganggu urusanku. Kak, Duduk, anak yatim piatu. Kak lapar. Kak sudah berapa hari nggak makan? Nih, makan juga. Kak, aku Duo-Duo. Nama kakak siapa? Kak, panas banget. Tolong, ada orang. Tolong, ada yang bisa nyelamatin kita. Obat di rak paling atas. Pasti mahal banget. Pasti bisa nyembuhin kakak. Oh tidak, botol ini berisi asam sulfat. Dua-dua. Mataku. Dokter, bagaimana keadaannya? Anak ini sudah menderita leukemia. Fungsi fisiknya terlalu buruk. Matanya tak bisa diselamatkan. Tapi anak ini sangat baik. Dia bersedia mendonorkan korneanya sendiri untuk kakaknya. Satu orang buta, lebih baik daripada dua orang yang tidak bisa melihat. Setelah penglihatan sang kakak pulih, dia bisa menjaga adiknya. Jangan sakiti dua-dua. Bagaimana jika dokter dan pasien sangat resisten? Lakukan operasi sesegera mungkin. Kalau tidak, mata kedua orang itu tidak bisa diselamatkan. Aku bisa melihat. Mata dua-dua. Ini. Kau sudah bangun. Sepertinya operasi transplantasi berhasil. Dua-dua terima kasih. Kak, Duo-Duo kenal leukemia sejak kecil. Ayah dan ibu juga tidak menginginkan Duo-Duo lagi. Duo-Duo kasih mata Duo-Duo ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain Duo-Duo. Kakak berjanji. Kakak pasti akan baik pada dua-dua. Saat dua-dua sembuh, kakak akan membangunkan dua-dua istana besar. Lalu membelikan dua-dua banyak sekali mainan. Selalu di sisi dua-dua, bisa kan? Duo-Duo percaya sama kakak. Luka di tubuhmu sudah hampir sembuh total, tapi racun di tubuhmu perlu dimetabolisme sendiri untuk dikeluarkan. Di dahimu, setelah urat hitam memudar, akan hilang setelah ingatanmu kembali. Lalu dokter, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 3 tahun. 3 tahun kemudian. Yang cerah. Bagaimana dua-dua? Enak? Apapun yang kakak beli paling enak. Enak. Kakak akan bekerja keras cari uang dan membelikannya untuk dua-dua setiap hari. Kakak yang terbaik. Gadis nakal. Ada makanan di seluruh wajahmu. Kak, kamu kenapa? Dua-dua. Tunggu di sini untuk kakak. Kakak akan menelepon. Siapa ini? Siapa ini? Bocah brengsek itu
Ada di Yang Chen. Selama ini, kita harus segera memberitahu Tuan Muda Zunwen. Duo-duo. Ada apa? Duo-duo. Bos Leopard, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Zunwen akan segera tiba. Kita akan menunggunya. Duo-duo bangun, duo-duo. Jika dua-dua kambuh, dia bisa kehilangan kesadaran dan syok. Duo-duo kau sudah bangun. Ada apa ini? Di siang bolong begini. Memanfaatkan gadis kecil? Itu tidak berperi kemanusiaan. Benar. Bajingan. Dia cuma anak kecil. Tega banget sih lo. Bunuh dia. Bunuh dia. Cepat, bawa gadis kecil itu. Bawa dia ke rumah sakit. Duo-duo. Sangat muda. Berbadan sehat. Dan berpakaian seperti pengemis. Dia pasti seorang pemalas tak berguna. Orang seperti dia hanya membuang-buang udara. Ya, aku jadi marah melihat orang seperti ini. Bunuh dia. Aku sedang menyelamatkannya. Ayo hajar dia sampai mati. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Duo-duo kenal leukemia The film sejak was kecil. translated Ibu, and ayah tidak mau narrated dua-dua by lagi. M-Media. Macan kumbang. Duo-duo kasih matanya ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain dua-dua ya. Sumpah. Aku akan selalu menjaga duo-duo. Duo-duo. Kakak gak jaga kamu baik-baik. Maafkan kakak. Berhenti. Ayah, lepaskan aku. Xiaowen, anakku, siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Nah, ayah akhirnya menemukanmu. Ayah. Ini semua salahku. Maafkan aku, Nak. Ayah, kau ayahku. Nah, setelah sekian lama, kau telah sangat menderita. Tidak apa-apa sekarang. Ayah telah menemukanmu. Aku tak akan membiarkanmu menderita lagi. Pergi. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. Ayah, jangan terlalu keras bekerja. Ayah baik-baik saja. Xiaowen telah kembali. Ayah hanya senang. Xiaowen, Aku bukan anakmu. Aku mencuri jimat Buddha ini. apa? Mencuri? Dicuri? Kau bahkan berani mencuri jimat Buddha? Jimat Buddha ini. Tapi, adalah kenang-kenangan antara aku dan Xiaowen. Kau cari mati. Macan kumbang. Tuan muda. Serat penipu ini. Maling jimat Buddha ini. Keluar dan habisi dia. Ya, tunggu. Ayah. Bocah ini mencuri jimat Buddha. Dan berpura-pura menjadi Xiaowen. Untuk menipumu. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dia sedang mengigau sekarang. Karena dia memiliki jimat Buddha. Itu berarti dia pasti tahu Xiaowen. Ini juga kuncinya untuk menemukan Xiaowen nanti. Bukankah itu terlalu ringan untuknya? Jangan khawatir, Tuan. Serahkan dia padaku. Aku punya cara untuk membuatnya bicara. Ayah, kurasa macan kumbang benar. Siksa dia. Dan dia akan memberitahu kita keberadaan Xiaowen. Omong kosong. Dia sangat lemah.
menyiksanya, akan membunuhnya. Jika dia mati, bagaimana kita akan menemukan Xiaowen? Ayah, tolong tenanglah. Aku tidak berpikir jernih. Menahannya di rumah sakit juga bukan solusi. Kirim dia ke vilaku. Panggil dokter terbaik dari Kyoto. Dan buat dia cepat sembuh. Ya. Apa yang kau tunggu? Lakukan. Ya. Dia sudah bangun. Di dalam teh ini, ingatanku akhirnya kembali. Aku telah mencarimu begitu lama. Bermimpi untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, aku akan melakukannya. Entah aku membunuhmu atau tidak, sepertinya sangat penting bagimu. Aku, seorang dokter Universitas Harvard. Dan kau ini apa? Kenapa aku? Bahkan untuk namaku sendiri, tidak pantas memilikinya. Kenapa? Kenapa kau terlahir dengan sendok perak di mulutmu? Sementara aku hanyalah yatim piatu yang tak diinginkan. Kenapa kau bisa memiliki segalanya tanpa usaha apapun? Sementara aku berjuang seumur hidupku untuk menjadi tak lebih dari seekor anjing di keluargamu? Kenapa? Katakan padaku, kenapa begini? Aku tak akan menerima ini. Aku tidak terima. Aku akan melawan takdir dan mengubah takdirku. Menggelikan. Kau telah melakukan segala kejahatan dan tetap tidak mendapatkan apa-apa. Aku akan selalu menjadi langit. Dan kau bukan apa-apa. Masih membantah? Macan kumban. Ya. Ukirkan di tubuhnya untukku. 2 kata rendahan. Gue pengen dia mati. Bahkan dalam kematian masih membawa kata-kata itu. Ya. Serigala, tanda Raja Serigala. Kau bocah masih berani berpura-pura menjadi Raja Serigala? Tuan muda, masih perlu kita ukir? Omong kosong, berani-beraninya lu nodai tanda Raja Serigala. Mau mati lo? Satu tanda Raja Serigala membuat kalian semua takut seperti ini? Jika Raja Serigala yang asli datang, bukankah kalian semua akan mengencingi celana? Masih mau pura-pura bego sama gue? Merasa pede ya? Padahal, lupa kasih tahu Neil, gadis kecil itu yang sampai lu pertaruhkan nyawa buat lindungi. Tahu nggak sekarang nasibnya gimana? Duo-duo. Apa yang kau lakukan pada Duo-duo? Dia panik tuh. Bagus, gue kasih tahu ya. Gue udah jual dia ke pasar gelap. Kayaknya sekarang semua organnya udah panen. Xia Zunwan. Aku peringatkan kau. Jika kau berani macam-macam dengan Duo-duo, sumpah, akan kucek-cek kau. Nah, tunggu ayahmu. Kita ayah dan anak akan segera bersatu kembali. Mau cabik-cabik gue? Gak bakal keburu. Tiba. Kentang goreng malam ini. Xiaowen, sekarang lo tahu kan, apa itu? Putus asa? Aku akan mengirim kau ke neraka untuk menemui si bajingan kecil itu. Begitu gue dapetin grup seal, gue sendiri yang bakal urus si tua bangka itu. Gue mau orang tua itu kumpul lagi sama lu di neraka. Berhenti. Keluar. The film Xiaowen, was translated Ayah. and Anakku. narrated by M Media.
Ayah dia bohong. Jangan ketipu omongannya. Menjauhlah dariku. Kau menggunakan nyawa Duo-Duo untuk mengancam Xiaowen. Aku tahu segalanya. Kau masih berani memutarbalikkan fakta di sini? Duo-Duo. Xiaowen, jangan khawatir. Duo-Duo telah diselamatkan oleh ayah. Kita ayah dan anak akhirnya bisa bersatu kembali. Ayah. Tuan muda, gadis kecil itu diculik oleh 4 pengawal. Apa lu bilang? Gak guna. Semua gak guna. Ayah kau menderita selama bertahun-tahun ini. Ayah, ini salahku. Aku membuatmu mencari selama bertahun-tahun. Lihat, kau jadi kurus kering. Tidak apa-apa nak. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ayah akan menebusnya untukmu. Kita ayah dan anak tidak akan pernah terpisahkan lagi. Bakti anak yang mengharukan. Gue sampai terharu nih. Kamu ada di mana? Tangkap mereka. Berani sekali. Bajingan kecil. Berpikir untuk memberontak? Gue memberontak. Emang lu bisa apa orang tua? Masih ngerasa jadi orang terkaya di Daxia? Kata-kata lu masih dianggap hukum? Percaya atau tidak? Dengan satu kata, aku bisa membuatmu kehilangan semua yang kau miliki. Takut nih? Xia Tianchen, selama bertahun-tahun, lu sibuk nyari anak lu. Nyari anak lu. Sementara anggota dewan sejak lama sudah terhadapku, tunduk sama gue. Gue yang pegang kendali grup Xia sekarang. Gue yang berkuasa. Menghayal. Grup Xia adalah apa yang aku Xia Tianchen bangun dengan tanganku sendiri. Kau ingin merebut kekuasaan? Kau masih terlalu hijau. Lu belum tahu ya? Waktu lu mindahin 4 pengawal ke Yancheng, gue sita semua aset lo, Kyoto. Gue ambil semuanya. Kau cuma kerak kosong sekarang. Apa? Bahkan, kalau lu manggil balik 4 pengawal sekarang, tetap aja kalah. Xia Tianchen, tamat riwayat lu. Ayah, ada apa? Ayah, Obatku. ini ayah. Kau bajingan kecil. Bagaimana? Kau berani melakukan ini? Ayah, tenanglah. Sekarang anakmu sudah kembali. Biarkan aku melindungimu dari badai. Lindungi gue dari badai? Xiaowen, kayaknya lu masih belum tahu situasi apa yang lagi dihadapi lu sama bokap lu sekarang ya? Xiaowen, gue tahu lu jago berantem. Terakhir kali gue ngejebak lu pakai banyak ahli. Lu masih bisa lolos. Kira-kira kali ini, gue nggak siap-siap dulu. Sebelum bertindak, Xiaowen, apa yang dikatakan bajingan kecil ini, mungkinkah sebelumnya dia mencoba membunuhmu? Orang tua masih ingat waktu tentara ngehubungin lu, bilang mereka nemuin anak lu? Gue udah nyelipin pembunuh bayaran di sana, tapi lu malah percaya anak lu sendiri mau bunuh lu. Bego banget sih lu. Xia Zunwan. Kaulah bajingan kecil yang sebenarnya. Aku sangat mempercayaimu. Dan kau membohongiku begitu lama. Dibohongin? Ya udah gue kasih tahu lagi nih. Orang yang nyulik anak lu itu gue. Dulu, kalau bukan karena tentara nyelamatin dia di tengah jalan, gue udah habisin dia saat itu juga. Ayah, jadi maksudmu, semua kesulitan yang kuhadapi di tentara, semua kesulitan itu, dan akhirnya dikirim ke pasukan khusus serigala tersembunyi dalam misi bunuh diri. Semua ini adalah berkatmu? Benar kan?
Ternyata lu lebih pintar daripada bokap lu. Xia Tianchen. Gak nyangka kan lu? Orang yang paling kau percaya adalah orang yang selama ini melawan putramu. Dan sekarang, aku akan mengambil semua yang kau miliki. Ayah. Tolong tenanglah. Jia Wen, ini salah ayah. Aku melewatkan begitu banyak kesempatan untuk menemukanmu. Ini salah ayah. Aku buta. Ayah, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku harus berterima kasih pada bajingan kecil ini. Jika bukan, karena dia mengirimku ke pasukan khusus serigala tersembunyi, aku tidak akan mencapai sebanyak ini. Xia Zunwen, pikirkan baik-baik. Dulu, jika aku tidak menerimamu, kau akan mati kedinginan di jalanan. Aku sangat mempercayaimu. Memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Beraninya kau bicara? Dari saat kau mengubah namaku menjadi Xia Zunwen, aku tak lebih dari alat bagimu untuk menemukan putramu. Tak masalah jika kau tak dapat menemukannya. Tapi bagaimana jika kau menemukannya? Bukankah kau hanya akan membuangku? Tidak. Tanpa aku. Di mana status dan posisimu saat ini? Aku berjanji untuk memberimu 10% saham Xia Corp. Itu sudah ditransfer atas namamu. Apalagi yang kau inginkan? 10%. Itu banyak sekali. Apa kau masih berpikir aku akan selamanya berterima kasih padamu? Terima kasih? Tidak cukup. Aku ingin semua yang menjadi milikmu Xia Tianchen. Xia Tianchen, sekarang tanda tangani perjanjian ini dengan patuh. Serahkan Xia Corp kepadaku, dan aku bisa mengampuni hidupmu dan putramu. Mimpi saja. Aku tidak akan menandatangani perjanjian ini. Pak Tua, Tuan Muda menawarkan ini kepadamu sebagai tanda hormat. Jangan keterlaluan. Xia Tianchen, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Dan aku masih bisa mendapatkan Xia Corp. Alasan aku memberimu kesempatan ini adalah untuk membalas budimu karena telah merawatku bertahun-tahun lalu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Xia Zunwen, kau sedang bermimpi. Sebagian besar bisnis Xia Corp adalah dengan militer Xia Agun. Jika tanpa persetujuan dariku, kau tidak akan pernah mendapatkan Xia Corp. Xia Tianchen, apa kau pikir aku telah menjalankan Xia Corp selama bertahun-tahun tanpa mengetahui masalah ini? Apa kau pikir aku akan membawa masalah ini sampai ke titik ini? Apa? Kau telah mendapatkan dukungan militer? Kau tak punya apa-apa lagi sekarang. Tanda tangani saja perjanjian ini. Cari tempat untuk pensiun dengan tenang. Itu pilihan terbaikmu. Tanda tangani, dan aku akan membiarkanmu dan putramu hidup. Mustahil. Militer tidak akan pernah mendukung bajingan sepertimu. Aku Xia Tianchen telah berada di Shanghai selama beberapa dekade. Aku tidak mudah diintimidasi. Kau benar-benar keras kepala kan? Black Panther, baik Tuan Muda. Penembak jitu di posisi. Raja Serigala, tunggu saja kau. Aku akan datang untukmu. Dikabarkan bahwa sejumlah Tak ada besar di dunia ini yang tak berani kulakukan. 3. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan hidup. 2. Bajingan. Tembak. Ayah, Xiaowen, ayah baik-baik saja. Xia Zunwen. Akan kubuat kau membayar dengan darah. Orang tua bodoh, biar kuajari kau.
Aku akan mematahkan satu lenganmu dan meninggalkan yang satunya, agar kau menandatangani perjanjian. Jika kau terus keras kepala, selanjutnya adalah putramu yang berharga. Bajingan, paling banter kau hanya berani melukaiku. Semuanya, bidik Xiaowen. Biarkan orang tua bodoh ini melihat, apakah aku berani atau tidak. Bajingan, jika kau berani menyentuh Xiaowen, meskipun nyawaku, taruhannya, aku akan mencabik-cabikmu. Nyawamu yang tua, berapa harganya? Kau terus mengatakan betapa kau mencintai dan merindukan putramu. Tapi apa kenyataannya? Kau lebih suka melihat putramu mati daripada menyerahkan sahamnya. Serahkan saja. Kau hanyalah bajingan munafik dan sok suci. Omong kosong. Xiaowen tidak seperti yang dia katakan. Di mata ayahmu, kau lebih penting dari apapun. Ayah, bagaimana aku bisa terpengaruh oleh provokasi bajingan ini? Cukup. Aku tak punya kesabaran untuk menonton ikatan ayah anakmu. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Kau akan tanda tangani atau tidak? Perjanjian ini, menandatanganinya adalah kematian. Tidak menandatangani, memberimu secercah harapan. Trik kecilmu. Apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Baiklah. Baik. Masih keras kepala ya? Kau lebih memilih uang daripada putramu kan? Baik, kalau begitu aku akan mengurus putramu dulu. Dan kemudian perlahan menyiksamu. Tunggu. Lepaskan saja kami. Perjanjian ini kita tanda tangani. Xiaowen, jangan setujui persyaratannya. Mereka tidak berani membunuh kita. Ayah aku telah berada di medan perang selama 15 tahun. Bagaimana mungkin dia takut, bajingan kecil ini? Tapi kondisi fisikmu saat ini. Ayah, jika kau tidak pergi ke rumah sakit, nyawamu akan dalam bahaya. Nah, ayah cuma mau kamu baru saja kembali. Ayah tak ingin bertemu denganmu dengan tangan kosong. Ayah, jangan khawatir. Semua yang kau hilang hari ini, nak, akan kudapatkan kembali 2 kali lipat. Xia Zunwan, selama aku menandatangani kontrak ini, kau akan melepaskan kami? Tentu saja. Selama kau tanda tangani, aku akan segera melepaskanmu. Baiklah. Kita tanda tangani. Ini ayah. Ayo pergi. Tunggu. Tuan muda setuju untuk membiarkanmu pergi. Tapi aku tidak. Hari ini kalian berdua tidak akan pergi kemanapun. Apa yang kau anjing kampung? Kau bukan apa-apa selain anjingnya Xia Zunwan. Berani kau menghentikanku? Orang tua? Kau sekarang bukan apa-apa selain anjing liar. Berani kau memandang rendah diriku? Xia Zunwan, aku benar-benar melebih-lebihkan emo. Kau baru saja menandatangani kontrak, dan langsung berubah sikap. Menyebutmu bajingan kecil, terlalu baik. Tuan muda, bocah ini terlalu tangguh. Pikirkanlah, dulu, dia lolos dari begitu banyak pembunuh bayaran terbaik. Tentu saja dia hebat. Xia Zunwan, percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon, dalam 10 menit, aku bisa membuat semua penembak jitumu terbunuh. Xiaowen, di saat seperti ini, kau masih berusaha sok jagal di depanku? Apa kau takut setengah mati denganku? Dia bilang dia akan menghabisi semua penembak jitu saya dalam 10 menit. Kau pikir kau panglima perang? Mampu mengerahkan semua pasukan? Bagaimana jika aku memang begitu? Xiaowen, kau benar-benar membuatku tertawa. Baiklah, akan kubiarkan kau yang menelepon. Tuan muda, kenapa tidak menghabisinya saja? Semakin mereka putus asa, semakin aku senang.
Laksamana Juk, suara tembakan barusan berasal dari sekitar sini. Mereka datang dari sini. Halo. Ini Xiawen. Saya sedang berada di Yangchen, dikepung oleh 6 penembak jitu. Segera beritahu militer Yangchen. Dalam 10 menit. Habisi mereka. Raja Serigala, aku telah tiba di Yangcheng. Jangan khawatir, aku akan menangani ini sendiri. Bagus. Kau punya waktu 5 menit. Temukan para penembak jitu, semua penembak jitu yang sedang menunggu di dekat sini. Lumpuhkan mereka. Ya. Xiawen, ku berikan kau dan bapak tua bang kamu waktu 10 menit lagi untuk hidup. Saat waktunya habis, aku akan mengantar kalian ke alam baka. Xiawen, apakah dia bisa diandalkan? Jangan khawatir ayah. Anak buahku sudah di Yangchen. Kemampuannya menyelesaikan masalah memang sempurna. Bocah kurang ajar. Apakah kamu terkena? Sudah gila? Kau masih bisa mengerahkan pengawal Yangchen? Menggerakkan unit garda. Itu setidaknya pangkat laksamana. Xiawen, jangan bilang kau berdelusi. Sampai mengira dirimu seorang laksamana? Saya Xiawen, mengabdi 15 tahun di militer, menghadapi hidup dan mati berkali-kali, memberikan banyak kontribusi untuk Daxia. Memobilisasi garda kota bukanlah apa-apa. Apa susahnya? Berhenti berpura-pura bodoh denganku. Seorang laksamana Daxia, memegang pangkat setara dengan seorang jenderal. Aku punya semua informasi mereka. Tapi kau? 15 tahun. Aku tak bisa menemukan informasi apapun tentangmu. Kurasa kau seorang desertir. Omong kosong. Xiawen, jelas bukan seorang desertir. Kau tidak lihat jam berapa sekarang? Tidakkah kau lihat? Putramu baru saja merelakan kekayaan besar. Tanpa berkedip sekalipun, bahkan tidak gentar. Seseorang yang sangat menghargai nyawanya, sampai sebegitunya, pasti akan jadi orang pertama yang lari di medan perang. Dia akan jadi yang pertama kabur. Omong kosong. Xiawen adalah putraku. Dia tidak seperti yang kau katakan. Putramu seorang pengecut. Identitasku adalah rahasia negara Daxia. Tentu saja kau tak bisa menemukanku. Hanya pangkat di atas panglima perang yang digolongkan sebagai rahasia negara. Jadi, jangan bilang kau seorang panglima perang. Kau akan bilang kau seorang panglima perang, kan? Laksamana Vermilion-Berg, semua penembak jitu telah ditangkap. Bagus. Sekarang ikuti aku. Kita akan menemui Raja Serigala. Ya. Tuan muda, 10 menit sudah habis. Xia Tianchen, Xiawen, waktunya pergi. Tembak. Sudah kubilang. 10 menit sudah cukup. Xiawen, aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan hari ini. Trik apa yang kau gunakan hari ini. Kau mati. Pembunuh, lindungi tuan muda. Maaf, aku terlambat. Sudah kubilang kita berbeda dunia. Apa kau percaya sekarang? Kakak, aku salah. Aku salah, kumohon ampuni aku. Bajingan kecil, kau juga akan memohon ampun? Terlambat. Kau tadi bicara soal mengukir kata-kata. Ide yang bagus. Aku juga akan memberimu beberapa patah kata. Manusia tak tahu diuntung. Lebih buruk dari anjing. Tidak, ayah, selamatkan aku. Aku sudah jadi anjingmu selama 18 tahun. Demi masa lalu kita. Ampuni aku kali ini, ayah. Jasa masa lalu. Saat kau mempermalukan ayahku dan aku. Saat kau mengirim orang untuk menembak ayahku. Apa kau memikirkan jasa masa lalu saat itu? Sekarang kematian menjemputmu. Kau memohon belas kasihan. Pengecut tak bertulang. Aku salah, aku pengecut tak bertulang. Aku lebih buruk dari anjing. Aku salah. Ampuni aku kali ini. Aku akan jadi sapi dan kuda keluarga Xia. Terlambat.
Apa? Segera cari tahu. Apa yang terjadi? Sejumlah besar pasukan sedang mendekati kita. Kita tidak tahu apakah mereka kawan atau lawan. Mungkinkah Xia Zunwen benar-benar punya dukungan Junfang? Tidak. Kita harus menemukan cara untuk membasmi pengkhianat Junfang ini. Sepertinya kita belum bisa membunuhnya. Tak bisa membahayakan keselamatan ayah mundur. Ayah ayo ke rumah sakit dulu. Bagaimana dengan si bajingan kecil Xiaowen ini? Ayah, biarkan dia hidup untuk saat ini. Lukamu lebih penting. Ayo pergi. Mundur. Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Perjanjiannya. Apa perjanjiannya masih berlaku? Ini. Kesepakatannya masih berlaku. Bagus. Bagus, perjanjiannya masih berlaku. Grup Xia masih milik kita. Tuan muda, lukamu. Ayo kembali ke Kyoto sekarang. Aku akan membalaskan dendam ini. Cepat ambilkan tandu. Cepat. Siapa yang menyuruhmu parkir di sini? Pengiriman pergi ke pintu belakang. Apa kau buta? Apa kau pikir ini tempat yang bisa kau datangi? Apa kau tuli? Aku bicara padamu. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan menghancurkan kendaraanmu berkeping-keping. Percaya atau tidak? Ya, itu mantan ketua. Mantan ketua. Berhenti di sana. Apa yang kalian berdua lakukan? Membiarkan sembarang orang masuk ke sini. Bagaimana jika mereka menyinggung para VP dan pejabat tinggi itu? Bisakah kau bertanggung jawab untuk itu? Ya Tuan, mantan ketua. Apa maksud semua ini? Apa kau juga akan menghentikanku? Aku bertanya-tanya siapa itu? Itu Xia Tianchen. Betapa rendahnya kau. Sampai naik kendaraan roda 3. Unta sekarat masih lebih besar dari kuda. Tidak peduli seberapa rendah aku jatuh. Bukan tempatmu untuk menghakimiku. Dari suaranya, kau masih berpikir kau, Ketua Grup Xio, Direktur Xia Zunwen, sedang mengadakan perjamuan di dalam sebuah perjamuan. Dengan statusmu, kau pikir kau pantas masuk? Xia Zunwen sedang mengadakan perjamuan. Kami di sini untuk memberikan ucapan selamat. Kenapa kami tidak diizinkan masuk? Biar ku beritahu kau sesuatu, mantan ketua. Kau tak lebih dari sampah. Tak ada undangan. Enyahlah. Pengkhianat tak tahu diuntung. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku hari ini. Ketua, dua orang ini mencoba menerobos masuk. Aku tak berguna, aku tak bisa menghentikan mereka. Cukup. Kau boleh pergi. Binatang-binatang, tak menyangka kami akan muncul kan? Aku baru saja berpikir bagaimana menemukanmu. Dan di sini kau. Datang tepat ke hadapanku. Tentu saja kami datang. Dan kami akan menyaksikanmu jatuh. Kau bisa memilih surga. Tapi kau malah berjalan langsung ke neraka. Setelah perjamuan ini, aku akan membunuhmu sendiri. Macan kumbang, jika kedua orang ini kabur, kaulah yang akan kulampiaskan kemarahanku. Siapa? Saya akan mengaturnya. Jatuh dari kejayaan katamu? Bagus. Akan kulihat tentang itu hari ini. Terhina. Siapa sebenarnya? Semuanya. Yang berdiri di bawah sana. Orang tua ini. Kalian semua seharusnya mengenalnya. Grup Xia punya. Mantan ketua. Tapi yang tidak kau ketahui adalah, dia Xia Tianchen. Mengkhianati Daxia. Itulah sebabnya dia dicopot dari jabatannya sebagai ketua. Orang terkaya di Daxia. Kini jatuh ke dalam
Keadaan menyedihkan. Sungguh memuaskan. Xia Tianchen, aku sudah lama mengenalmu. Aku tak pernah menyangka kau seorang pengkhianat yang keji. Aku benar-benar buta saat itu. Pengkhianat sepertimu. Beraninya kau muncul di sini. Kau adalah aib grup Xia kami. Semuanya, semua yang hadir. Beberapa dari kalian adalah teman ayahku, dan beberapa adalah mantan bawahannya. Kupikir tindakan ayahku sudah jelas bagi semua orang. Hanya mendengarkan dia, Xia Zunwen mengoceh tuduhan palsu, dan kalian langsung mempercayainya. Kau ini apa? Kapan? Giliranmu bicara? Aku lupa memperkenalkan semua orang. Orang ini adalah anak Xia Tianchen yang telah lama hilang selama 18 tahun. Buta. Jangan khawatir, tapi dia punya identitas lain yang lebih penting, yaitu dia seorang prajurit. Di ketentaraan. Ayah seorang pengkhianat. Anak seorang desertir. Seperti ayah, seperti anak. Ketua Xia, hari ini hari besarmu. Dua bajingan ini berada di sini. Benar-benar merusak suasana. Tolong singkirkan dua bajingan ini. Jangan biarkan mereka mengganggu pemandangan di sini. Dua orang yang datang ke sini hari ini tidak lebih dari dua badut. Untuk diolok-olok semua orang. Hanya untuk hiburan kita. Bajingan kecil. Kau memutarbalikkan fakta di sini. Bukti apa yang kau miliki? Untuk membuktikan apa yang baru saja kau katakan? Buktikan? Jangan khawatir. Sebentar lagi seorang petinggi dari Junfang akan menghadiri perjamuan ini. Maka identitas pengkhianatmu dan putramu yang desertir akan dikonfirmasi. Kita lihat apa yang akan kau katakan nanti. Mari kita dengar apa yang kau katakan. Baiklah. Aku ingin lihat siapa orang penting ini. Bocah, kau tahu bagaimana Daxia menangani pembelot daripada lari. Kau malah di sini mengose. Kau gila? Xia Tianchen, kau mencari selama 18 tahun, dan kau muncul dengan seorang putra disertir, dan seorang idiot. Aku kasihan padamu. Aku Xia. Bisa menghadapi hati nuraniku dengan jernih. Kalian semua sudah lupa? Dulu, ketika keluarga Wang kalian diambang kebangkrutan, aku menyuntikkan modal. Memungkinkan kalian untuk bangkit kembali. Dan kau, dulu, ketika orang tuamu sakit kritis, tanpa uang untuk pengobatan, aku yang membayar perawatan mereka. Aku menyelamatkan hidup mereka. Dan kalian semua, renungkan hati nurani kalian. Pikirkan kembali. Selama bertahun-tahun ini, di bawah sayapku Xia Tianchen, berapa banyak kalian telah diuntungkan? Dan sekarang, kalian semua berpihak pada harimau. Membalas kebaikan dengan kejahatan. kejahatan. Tidakkah kalian malu? Semuanya, jangan biarkan kedua bajingan ini merusak suasana. Hari ini ketua dan aku mengadakan perjamuan ini. Apel, oleh-oleh yang kau bawa, sajikan sekarang. Sebagai manajer cabang Selatan Grup Xia, saya telah mempersiapkan secara khusus 100 peti Mautai berusia sahabat, senilai 1 miliar. Selamat ketua, atas pengambil alihan Grup Xia. Grup Wang kami baru-baru ini mengakuisisi tanah di zona pengembangan senilai 10 miliar. Kami ingin membaginya dengan ketua untuk Grup Xia di bawah kepemimpinan ketua, mencapai puncak baru, meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Baik sekali. Dan kalian berdua, jangan bilang kalian datang dengan tangan kosong. Kesini mau numpang makan? Memberinya hadiah? Memangnya dia pantas? Xia Tianchen, tahu dirimu. Kau bukan apa-apa selain buronan, tikus. Tidak ada hadiah? Jadi kau kesini untuk mencuri makanan. Apa katamu? Tidak ada hadiah? Kalau begitu kau tidak diterima. Bawa dirimu dan anakmu ke dapur.
Setelah kami selesai, jika aku merasa murah hati, aku akan memberimu sisa makanan. Mantan orang terkaya di Daxia direduksi menjadi pengemis makanan. Menyedihkan. Seorang pengkhianat bangsa. Kau pantas mendapatkan ini. Xia Tianchen, jangan bilang aku kejam. Jika kau benar-benar putus asa, aku akan memberimu kesempatan. Panggil aku ayah baptis. Aku tidak hanya akan memberimu makan. Dengan cara ini aku masih bisa mendukungmu. Tapi aku juga akan mengatakan hal yang baik untukmu pada Junfang. Membiarkanmu hidup. Dengan cara ini aku masih bisa mendukungmu. Ketua, kau biarkan sampah ini mengakuimu sebagai ayah baptis mereka. Itu terlalu mudah bagi mereka. Xia Zunwen, dasar bajingan kecil. Aku benar-benar buta karena telah mengadopsi orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Ayah, jangan terpancing oleh binatang-binatang ini. Tentu saja aku sudah menyiapkan hadiah. Oh, hadiah apa yang kau bawa? Jangan bilang kau mengambil 2 telur busuk dari pinggir jalan sebagai hadiah. Bawalah hadiahnya masuk. Jenderal Cendrawasih telah tiba. Jenderal Cendrawasih adalah satu-satunya jenderal wanita di Xia Agung. Di usia yang begitu muda, dia dianugerahi pangkat Laksamana. Aku tak menyangka dia datang ke sini. Bukankah Ketua Xia baru saja bilang bahwa seorang VIP dari Istana Sovereign akan hadir hari ini? Tak kusangka itu Laksamana Vermilionberg. Tak heran, dengan dukungan Laksamana Cendrawasih, Ketua Xia pasti akan memimpin grup Xia menuju kejayaan sekali lagi. Laksamana Zukue. Aku pernah mendengar tentang dia, tapi aku tidak punya hubungan dengannya. Mengapa dia ada di sini? Laksamana Vermilionberg pasti berpikir bahwa kau ketua masih muda dan menjanjikan. Jadi dia berinisiatif untuk menjalin hubungan denganmu? Denganmu? Hahaha, itu mungkin. Cepat, ikut aku untuk menyambut Laksamana Zukue. Sungguh suatu kehormatan bagi Xia. Karena Jenderal Zukue berkenan hadir di sini. Kau Xia Zunwen? Aku. Bagus. Mungkinkah Jenderal Zukue tidak datang untuk perjamuan, tetapi untuk menangkap Xia Wen, si pembelot? Seperti dugaanku, desertir Xia Wen itu tamat riwayatnya hari ini. Ketua Xia, ini hadiah untukmu. Jenderal Cendrawasih benar-benar datang untuk Xia Tianchen? Mungkinkah Xia Tianchen benar-benar punya koneksi dengan Dewan Kedaulatan? Kurasa tidak. Jenderal Vermilionberg tampaknya lebih hormat terhadap anak Xia Wen itu. Mungkinkah dia orang besar di Istana Sovereign? Omong kosong. Aku sudah lama bersama Xia Tianchen. Aku pasti tahu jika dia punya koneksi di Istana Sovereign. Lagi pula Xia Wen itu baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia menjadi orang penting di Istana Sovereign? Mungkinkah Jenderal Zukue salah orang? Xia Tianchen dengan Ketua Grup Xia. Pasti. Kalau begitu hadiah itu seharusnya untukku kan, Jenderal Zukue? Apakah Anda salah mengira saya dengan orang lain? Ini adalah Ketua Grup Xia yang sebenarnya. Ketua. Apa isinya? Tepat sekali. Hadiah ini memang untuk Xia Zunwen. Tergantung apakah kau berani menerimanya. Jangan terlalu misterius. Apa isinya sebenarnya? Ini bukti bagaimana kau mengabaikan nyawa manusia dan merampas kekayaan dengan cara-cara licik, mencuri. Fondasi Grup Xia. Xia Wen, lihat. Acara apa ini? Apa kualifikasimu untuk bicara omong kosong seperti itu di sini? Kenapa kau begitu cemas sekarang? Bukankah ini terlalu dini untuk itu? Macan Kumban, cepat. Tangkap dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Di dalam sini, mungkin ada hal-hal yang melibatkan semua yang hadir. Namun, tidak perlu khawatir. Hari ini, aku hanya mengincar Xia Zunwen. Ini, dari 10 tahun yang lalu, ketika Xia Zunwen menyewa paparazzi untuk diam-diam memotret seorang direktur grup yang berselingkuh. Dia menggunakan ini sebagai pemerasan untuk mendapatkan dukungan mereka. Ini, dari 13 tahun yang lalu, ketika Xia Zunwen berseteru dengan seorang taipan keruangan, dan secara pribadi membunuh seluruh keluarga mereka yang beranggotakan 7 orang, termasuk bahkan seorang
bayi berumur kurang dari 1 tahun. Oh, dan ada juga yang ini. 7 tahun yang lalu, Xia Zunwen untuk mendapatkan dukungan dari konsorsium asing akan menyerahkan grup Xia, perdagangan ekspor luar negeri. Semuanya diserahkan kepada orang lain. Hanya ini, satu-satunya. Setiap tahun grup Xia akan mengalami kerugian lebih dari 10 miliar. Cukup. Jia Wen, kau hanyalah seorang desertir. Beraninya kau mengarang kebohongan di sini dan menjebakku? Menjebakmu. Kurasa semua orang di sini lebih tahu daripada siapapun bagaimana kau menggunakan cara-cara tercela untuk mengancam mereka. Sekarang buktinya ada di sini. Apalagi yang harus kau katakan? Bajingan, aku tidak percaya setelah bertahun-tahun. Kau telah menyembunyikan begitu banyak tindakan keji dariku. Jadi Xia Zunwenlah yang membunuh keluarga Bos Liu. Bos Liu adalah orang yang dermawan dan baik hati. Aku tak percaya dia meninggal begitu tragis. Mereka benar-benar menyerahkan perdagangan ekspor Pada orang asing, serahkan kepada orang asing. Tak heran rahasia Daxia telah bocor akhir-akhir ini. Terus-menerus bocor. Itu semua perbuatan Xia Zunwen. Dan dia terus menuduh palsu orang lain sebagai pengkhianat. Diam kalian semua. Jia Wen, serahkan pada orang asing fakta-fakta yang dibuat-buat ini. Tapi jangan lupa, kau hanyalah seorang desertir. Meskipun apa yang kau katakan itu benar, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku bisa mengirim seseorang untuk segera menangkapmu dan diserahkan kepada negara untuk tindakan hukum. Jia Wen, aku, ketua grup Xia. Kau hanyalah seorang desertir. Apa hakmu untuk menangkapku? Aku adalah Laksamana Junfang dan juga bertanggung jawab atas pertahanan Kyoto. Kejahatan yang kau lakukan, aku bisa membawamu ke pengadilan. Kau. Laksamana Macan Putih tiba. Siapa yang begitu berani? Hingga berani menangkap ketua grup Xia. Laksamana Macan Putih, akhirnya kau di sini. Jangan khawatir, aku di sini. Tak ada yang berani menyentuhmu. Laksamana lain telah tiba. Mungkinkah dia orang penting yang disebutkan ketua Xia? Orang penting. Sebagai sesama Laksamana, status Laksamana Makan Putih sedikit lebih tinggi dari Laksamana Vermilion Bird. Ini akan menjadi pertunjukan Tuan yang Qianlong telah tiba. Qianlong, Jenderal Militer Daxia. Siapa tadi yang bilang mereka tidak akan mengampuniku? Sebuah perjamuan kecil, dan aku harus datang sendiri untuk membersihkan kekacauanmu. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Untuk apa kalian? Tuan Qianlong, ini karena ketidakmampuan saya yang menyebabkan Anda kesulitan ini. Macan Putih, apa yang kau lakukan? Sebagai seorang laksamana, kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Tuan Qianlong harap maklum, aku bisa menangani satu Vermilion Beard, tapi bajingan kecil ini mengkhianati kita dan menemukan bocah cakep untuk menyamar sebagai Raja Serigala. Aku tak berani membuat keputusan sembarangan, jadi aku harus merepotkanmu untuk datang sendiri menyamar sebagai Raja Serigala. Berani sekali kau. Menurut hukum Xia Agung, menyamar sebagai Raja Serigala akan dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Tuan Qianlong, itu dia. Putra Xia Tianchen Xia Wen. Dengan Tuan Qianlong di sini secara langsung, keluarga Xia Wen benar-benar tamat riwayatnya kali ini. Tak seorang pun di Xia Agung berani menentang perintah dari Qianlong. ini salahnya sendiri. Dia berani menyamar sebagai Raja Serigala. Dia mencari kematian. Qianlong lama tak jumpa. Apa kabar? Raja Serigala. Kenapa kau di sini? Raja Serigala? Dia benar-benar Raja Serigala yang legendaris. Kita baru saja menghina Raja Serigala begitu lama. Kita celaka. Ketua, tak heran kami gagal membunuhnya berkali-kali. Bagaimanapun juga dia adalah Raja Serigala, Marsekal Agung termuda Daxia. Dulu, ketika saya mengatur dia untuk dikirim ke pasukan khusus Serigala tersembunyi, seharusnya saya tahu dia bisa bertahan hidup di sana. Bagaimana mungkin dia orang biasa? Tuan Qianlong, kau bilang dia Raja Serigala? Aku pernah bertemu Raja Serigala beberapa kali. Memang benar dia adalah Raja Serigala. Raja Serigala, aku buta. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Ampuni aku kali ini. Sudah kubilang, dia itu Raja Serigala.
Kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Bukan hanya kau tidak percaya padaku, tapi kau juga berani memfitnah Raja Serigala. Dan sekarang kau berani memohon belas kasihan? Laksamana Macan Putih, mari. Bangun. Kita akan menyelesaikan urusan kita. Nanti. Raja Serigala, kau menghilang selama 3 tahun. Mengapa kau tiba-tiba muncul di sini? Grup Xia didirikan oleh ayahku. Sekarang seseorang ingin mencurinya. Jadi tentu saja aku harus kembali dan melihat. Kita semua tahu bahwa Raja Serigala adalah yatim piatu sejak kecil. Oleh karena itu, dia mengembangkan kepribadian serigala penyendiri. Aku tak menyangka ayahmu adalah orang terkaya di Daxia. Sungguh mengejutkan. Aku harus berterima kasih kepada Xia Zunwan di sini. Jika bukan karena rencananya yang berulang-ulang, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Raja Serigala ini disukai oleh Marsekal Agung. Sekarang adalah waktu yang krusial. Untuk negosiasi dengan Jepang, sebaiknya jangan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Raja Serigala kita sama-sama mengabdi pada Kaisar. Urusan bisnis ini harus diselesaikan oleh para pengusaha itu sendiri. Namun, bagaimanapun juga kau adalah Marsekal Agung Daxia. Begini saja, hari ini aku akan memutuskan bahwa Xia Zunwan akan mengembalikan setengah dari saham grup Xia kepada ayahmu. Anggap saja masalah ini selesai. Tuan Qianlong, Anda bijaksana. Saya bersedia menyerahkan setengah dari saham grup Xia. Grup Xia didirikan oleh ayahku. Dan kau hanyalah anak angkat ayahku. Kau tidak pantas mendapatkan setengah saham. Jia Wen, ini sebagai penghormatan kepada Tuan Qianlong dan posisi Anda sebagai Marsekal Agung, sehingga saya setuju untuk menyerahkan setengah saham. Saya sudah melakukan semua ini. Apalagi yang kau inginkan? Serahkan semua sahamnya dan ikut aku. Kejahatanmu tak termaafkan. Raja Serigala, jangan keterlaluan. Ini keterlaluan. Aku bertindak sesuai dengan hukum Daxia. Bagaimana kau bisa bilang aku keterlaluan? Raja Serigala, kita sama-sama gubernur. Urusan dunia bisnis tentu saja di luar wewenangmu. Aku punya bukti Xia Zunwan melakukan akuisisi aset grup Xia secara curang. Aset grup Xia. Dan bukti ini sudah kukirimkan salinannya ke negara. Kau, Yakinlah BAAW, setelah negara menerima bukti ini, akan ada penilaian yang adil. Dan semua aset grup Xia akan dikembalikan kepada ayahku. apa kau mencoba menentangku? Dia Xia Zunwan dicurigai melakukan pengkhianatan. Kita berdua gubernur. Pengkhianat seperti dia harus dibawa kembali untuk diadili. Untuk memastikan kebenarannya, dia harus diadili. Aku penasaran, bagaimana apa yang kulakukan merupakan perlawanan terhadapmu, Gubernur Qianlong. Kamu. Raja Serigala, aku bernegosiasi denganmu karena rasa hormat. Jangan kira aku benar-benar takut padamu. Aku bahkan belum bertanya padamu. Kau seorang gubernur yang terhormat. Muncul di sini. Bukankah agak mencurigakan? Aku datang ke sini hari ini setelah menerima laporan dari Gubernur Macan Putih bahwa seseorang di sini menyamar sebagai gubernur. Untuk menjunjung tinggi kehormatan para gubernur, aku tentu saja harus datang. Qianlong, oh Qianlong. Aku melihat kedatanganmu kali ini semata-mata untuk melindunginya, Xia Zunwan. Apakah aku benar? Raja Serigala, kemanapun aku pergi, atau apapun yang aku lakukan, sepertinya kau tidak punya hak untuk menanyaiku. Qianlong. Kita berdua gubernur. Aku tidak punya hak untuk menanyaimu. Tapi jika kau berniat melindungi Xia Zunwan, aku juga tidak akan tinggal diam. 3 tahun lalu, kau dianugerahi gelar gubernur. Menjadi gubernur termuda Daxia. Saat itu, kecemerlanganmu sangat mempesona. Bahkan aku harus menghindari ketajamanmu. Tapi, kau menghilang selama 3 tahun. Segalanya telah berubah. Apakah kau masih Raja Serigala yang sama? Gelar Raja Serigala, bagiku, hanyalah sebuah kesombongan. Bahkan jika aku hanya seorang prajurit biasa, aku punya hak dan kewajiban kepada Daxia untuk mendedikasikan semua yang kupunya. Kau sengaja menentangku. Kau melindungi seorang pengkhianat. Apakah itu melawan seluruh Xia Agun? Kau sendiri yang mengatakannya tadi. Kita sama-sama gubernur. The film was Kau tidak translated berhak menanyaiku. and narrated by M. Dan sekarang Media. sama saja.
Kau tidak punya hak untuk melakukan apapun padaku. Jangan khawatir. Aku sudah melaporkan apa yang terjadi hari ini, kata demi kata ke mahkamah militer. Jika kau benar-benar telah melakukan tindakan pengkhianatan, hukum Xia Agung tidak akan mengampunimu. Pengadilan militer. Aku percaya, keadilan ada di hati rakyat. Apa kau pikir? Kau masih punya kesempatan untuk keluar dari sini. Qianlong, apa maksudmu? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Saat aku datang ke sini, aku sudah menyuruh garda kekaisaran mengepung tempat ini. Begitu aku memberi perintah, mereka akan menyerbu masuk dan menghabisi semua orang ini. Semuanya. Gubernur Qianlong, kau benar-benar berani membunuh Gubernur Raja Serigala. Apa kau gila? Raja Serigala sudah tiada selama 3 tahun. Jadi bagaimana jika dia menghilang selama 3 tahun lagi? Lalu kenapa? Kau harus tahu bahwa atasan di dinasti Xia Agung telah mencoba segala cara untuk menemukan Raja Serigala. Apa kau pikir setelah kau membunuh Raja Serigala, atasan dinasti Xia Agung tidak akan tahu? Tak akan ada yang mencurigai saya. Kalaupun ada beberapa keraguan dengan pamor saya bisa sepenuhnya menumpasnya. Karena kau begitu setia pada Raja Serigala, maka kau akan menemaninya ke alam baka. Raja Serigala, si Qianlong ini pasti gila. Seorang gubernur bisa mengerahkan pasukan garda kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, karena aku berani muncul. Aku sudah membuat persiapan matang. Aku tahu kau Raja Serigala sangat kuat. Tapi, bisakah kau melawan ribuan pengawal istanaku? Hari ini kau pasti akan mati. Sepertinya kau juga sudah siap. Aku hanya tidak mengerti. Bimi Xia Zunwan belaka. Kau berani mengerahkan begitu banyak pengawal kekaisaran, dan bahkan bertindak sejauh membunuh seorang gubernur. Tujuanmu bukan hanya untuk grup Xia kan? Raja Serigala memang cerdik. Aku akan membiarkanmu mati setelah mengetahui kebenaran hari ini. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Jepang. Sebuah perjanjian telah dicapai. Tunggu sampai Jepang menyerang Daxia. Aku akan berkolaborasi dari dalam. Bekerja sama dengan Jepang, kita akan merebut Daxing dalam satu serangan. Aku tidak pernah mengira orang yang mengkhianati bangsa adalah kau. Kau telah mencapai puncak kekuasaan. Mengkhianati negaramu berpihak pada Jepang. Apa untungnya bagimu? Jepang telah berjanji padaku bahwa setelah aku merebut Daxia, aku akan menjadi penguasanya. Bagaimana dengan konglomerat Xia? Kamu memiliki Xia Zunwan, merebut konglomerat Xia untuk bekerja sama dengan Jepang kan? Jadi, bangsa Jepang keparat itu, yang berasal dari Dongyin, meskipun tangguh dalam pertempuran, sangatlah rakus. Konglomerat Xia adalah perusahaan perdagangan asing terbesar Daxia, Jepang. Telah lama menginginkan konglomerat Xia. Kendali saya atas konglomerat Xia hanyalah jembatan penghubung bagi mereka. Aku tak percaya bahwa Komandan Qianlong yang terhormat adalah seorang pengkhianat, bajingan. Benar-benar lucu. Sejarah ditulis oleh para pemenang selalu begini. Setelah aku mengambil alih sebagai penguasa Daxia, tak seorang pun akan peduli apa yang telah kulakukan. Qianlong, kau bersekongkol dengan musuh asing melawan Daxia. Bisakah kau menghadapi para prajurit yang menyerahkan nyawa mereka untuk Daxia? Lalu, siapa yang bisa melawanku? Aku telah mencapai jasa-jasa besar untuk Daxia. Kau hanya bocah ingusan, berada di antara 10 komandan bersamaku. Apakah Daxia telah memperlakukanku dengan adil? Raja Serigala juga dipromosikan secara luar biasa menjadi komandan atas jasanya yang luar biasa. Ini adalah pengetahuan umum. Setelah aku menjadi penguasa Daxia, The film aku was akan memimpin translated Daxia and menuju narrated kemakmuran, by M. Media. menjadikannya bangsa kita yang paling kuat. Qianlong, kau berpihak pada iblis-iblis Jepang itu. Bahkan jika kau mendapatkan Daxia, kau takkan lebih dari boneka Jepang. Aku punya rencana sendiri. Namun, kau tak akan hidup untuk melihat hari itu. Karena kalian semua telah mendengar rencanaku.
Maka, kalian semua akan mati di sini hari ini. Komandan Qianlong, kami bersumpah akan merahasiakanmu. Tolong ampuni kami. Jika kalian harus menyalahkan seseorang, salahkan Raja Serigala. Kalian hanya akan dikubur bersamanya. Jia Wen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Qianlong ini, dia kejam. Hal semacam ini, dia mampu melakukannya. Bos, aku akan melindungimu. Kau dan Paman Xia pergi duluan. Jangan khawatir, aku sudah merekam semuanya yang terjadi hari ini dan mengirim semuanya melalui satelit militer. Aku sudah mengirim semuanya. Seseorang akan segera datang untuk menangani Qianlong. Seseorang akan segera datang untuk menangani Qianlong. Raja Serigala, karena aku berani mengungkapkan rahasia ini, aku telah membuat persiapan matang. Qianlong, kau harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saat aku tiba, aku sudah memblokir semua sinyal di sini dan memasang gangguan di sekitar gedung ini. Aku juga mengganggu gedung ini. Kalaupun kau menggunakan sinyal satelit, kau tak akan bisa mengirimkan informasi apapun dari sini. Seperti yang terjadi, aku bisa memberitahumu mengapa aku tidak menangani Xia Zunwen sebelumnya. Itu untuk memancing keluar parasit militer sepertimu. Kau pikir aku tidak akan siap? Gertak sambal. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghentikan pasukan saya. Serang. Mustahil. Raja Serigala, apa yang telah kau lakukan? Qianlong, pasukan yang kau bawa mungkin sudah kembali ke kamp militer sekarang. Kau sendirian sekarang. Mustahil. Pasukan saya hanya menerima perintah dari saya dan Panglima tertinggi. Mungkinkah? Mungkinkah kau sudah memberitahu Panglima tertinggi kapan kau tiba? Komandan Pokong, kurasa kau sudah mendengar seluruh ceritanya. Tolong keluar dan tegakkan keadilan. Marsikal Pemecah Langit, Panglima Tertinggi. Kami memberi hormat kepada Panglima tertinggi. Kami memberi hormat kepada Panglima tertinggi. Bangkit. Qianlong, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dan hari ini kau telah membuatku kehilangan muka. Komandan, ini semua karena kesalahan sesaatku. Tolong ampuni aku sekali ini. Pengkhianatan adalah kejahatan yang tak termaafkan. Dan kau berkolusi dengan Jepang. Apakah kau lupa bencana yang Jepang timbulkan pada Daxia kita bertahun-tahun yang lalu? Seseorang bawa mereka berbuatan pengadilan militer untuk diadili. Ayo pergi. Bos, ada apa ini? Komandan, kenapa Anda di sini? Soalnya dia kakeknya Duo-Duo. Kakek datang nolongin Duo-Duo. Hajar penjahatnya. Kakek. Golongan darah Duo-Duo cukup langka. Ini juga menarik perhatian Panglima Tertinggi Pokong. Karena putri Panglima Tertinggi Pokong memiliki golongan darah yang sama, jadi rumah sakit militer melaporkan informasi Duo-Duo kepada Panglima Tertinggi Pokong. The film Setelah was verifikasi, translated Duo-Duo and adalah narrated by M. cucu Media. Panglima Tertinggi Pokong. Dulu aku menentang pernikahan putriku. Putriku kabur karena marah. Aku telah mencarinya. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah menyangka. Panglima Tertinggi, terimalah belasungkawa saya. Terima kasih telah menyelamatkan Duo-Duo. Kalau tidak aku akan kehilangan satu-satunya keturunanku yang tersisa. Panglima Tertinggi, Anda salah paham. Sebenarnya Duo-Duo menyelamatkanku. Kakek. Waktu itu dia. Dia bawa orang ke rumah sakit. Pukul ayah dan ibuku. Dia juga bilang mau. Organ ayah dan ibu telah dijual. Dialah yang membunuh ayah dan ibu. Ketua-ketua, kau harus menyelamatkanku. Kaulah yang
memerintahkanku untuk melakukan ini. Jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu lakukan di Yangshan tidak ada hubungannya denganku. Kau Xia Zunwan, sekarang setelah sesuatu terjadi kau mencoba menyalahkan semuanya kepadaku Kang. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Panglima tertinggi. Bajingan Xia Zunwan itulah yang memerintahkanku untuk melakukannya. Tolong ampuni aku. Enya. Jika orang sepertimu bisa dimaafkan, lalu di mana keadilan? Macan kumbang kau membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Begitu banyak nyawa tak berdosa tewas di tanganmu. Dan kau, Xia Zunwan, kau berencana membunuhku berkali-kali. Hanya tuduhan percobaan pembunuhan panglima tertinggi sudah cukup untuk mengeksekusimu 100 kali lipat. Bos, aku akan membunuhnya sekarang juga. Tunggu, itu terlalu mudah bagi mereka. Bawa mereka ke kantor polisi. Selidiki semua kejahatan mereka selama bertahun-tahun. Pastikan semuanya diperiksa secara menyeluruh. Baik, Tuan. Tunggu beritahu polisi bahwa aku merekomendasikan mereka dieksekusi dengan cara diiris perlahan. Jangan khawatir, Panglima tertinggi. Kedua bajingan ini akan dieksekusi dengan hukuman mati pengirisan perlahan. Seseorang. Ayo pergi. Panglima tertinggi, Tuan Raja Serigala, kami dipaksa oleh Xia Zunwan. Dia telah diadili. Kami ingin mengundang Ketua Xia Tiancheng kembali untuk memimpin perusahaan Xia lagi. Ayah, semua ini awalnya milikmu. Duo-duo, kemarilah. Kak, kita mau kemana? Ini adalah. Kau sudah bangun. Sepertinya transplantasinya berhasil. Duo-duo, terima kasih. Duo-duo kenal leukemia sejak kecil. Mama papa nggak mau duo-duo lagi. Duo-duo kasih matanya ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain duo-duo. Aku bersumpah. Aku akan selalu baik pada duo-duo. Saat duo-duo sembuh, aku akan membangunkan duo-duo istana yang besar. Dan lalu aku akan membelikan duo-duo banyak sekali mainan. Dan tetap bersama duo-duo selamanya, oke? Bagus, duo-duo percaya sama kakak. Tentu saja kita akan membangunkan duo-duo istana yang besar. Dan lalu kita akan membeli banyak sekali mainan. Dan kakak akan selalu bersamamu. Kita takkan pernah berpisah, oke? Asik. Duo-duo, saat kita sampai di kelas, kau harus mendengarkan guru, oke? Setelah sekolah, Kak Wei akan menjemputmu, oke? Ya, cita-cita duo-duo sekolah. Tapi duo-duo takut. Anak-anak lain gak suka sama aku? Oh, duo-duo. Jangan takut. Aku sudah membeli sekolah ini. Dan aku telah mengatur seorang guru khusus untuk mengajarimu. Aku yakin duo-duo kita akan segera menyusul anak-anak lainnya. Duo-duo bakal berusaha. Bagus. Pergilah. Dadah. Ayah baru saja mengambil alih grup Xia. Aku khawatir masih ada banyak yang harus dilakukan. Ayah tidak harus datang sendiri. Aku dan duo-duo sangat cocok. Saat aku melihatnya, itu mengingatkanku pada bagaimana aku telah mengecewakanmu di masa lalu. Ayah, itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah. Anak yang sudah dewasa di luar kendali ayahnya, bahumu, sekarang memikul tanggung jawab yang lebih berat. Aku telah memutuskan untuk membesarkan dua-dua dengan baik mulai sekarang. Saat dua-dua besar nanti, dua-dua kecil akan mengambil alih grup Xia kita. Bagus. Raja Serigala Popong Dushai meminta kehadiran Anda. Dia bilang dia mendeteksi mata-mata Jepang yang telah memasuki wilayah Daxia. Sukui, kirim seseorang untuk melindungi duo-duo. Aku curiga agen-agen Jepang ini
ada di sini karena eksekusi Xia Zunwen. Panglima tertinggi, tolong. Panglima tertinggi, ada kabar tentang mata-mata Jepang. Jepang mengirim mata-mata ke Daxia setiap tahun. Kirim mata-mata. Kali ini adalah tugas besar. Ini luar biasa. Mohon Panglima berikan perintah. Pasukan khusus serigala tersembunyi siap siaga. Qianlong berkolusi dengan Jepang. Aku curiga ini adalah serangan Jepang. Kemungkinan terkait dengan eksekusi Qianlong. Maksudmu Jepang? Mungkin memulai perang? Mereka tidak punya nyali. Menurut intel yang dapat diandalkan, mata-mata Jepang yang tiba kali ini dikenal sebagai pembunuh paling mematikan di Jepang. Inu Kojiro. Yang aku khawatirkan adalah mereka akan mencelakaimu dan keluargamu. Ayahku punya 4 raja berlian yang melindunginya dengan ketat. Seharusnya tidak ada masalah jika mereka ingin bergerak. Dua-dua. Gawat. Siapa di sana? Gawat. Hei Raja Serigala. Dua-dua hilang. Apa yang terjadi? Panglima dua-dua hilang. Apa? Pasti bajingan Jepang itu. Kak, tolongin aku. Aku takut, Kak. Jangan takut, dua-dua kau di mana? Kakak akan datang menyelamatkanmu. Raja Serigala, jika kau ingin gadis kecil ini hidup, gadis kecil untuk hidup, malam ini pukul 20, Gudang Kota Selatan, datang sendiri. Jangan coba-coba bermain curang. Kau harus tahu betul tentang metode Jepang kami. Bajingan kecil. Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh dua-dua, aku akan mencabik-cabikmu. Bajingan kecil ini berani menculik cucuku. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan meratakan Jepang. Jangan khawatir Panglima, aku akan berhasil. Aku akan membawa dua-dua kembali. Aku akan mengirim seseorang bersamamu. Terlalu berbahaya untuk pergi sendiri. Jepang kejam. Untuk memastikan keselamatan dua-dua, lebih baik aku pergi sendiri. Baiklah, aku akan meminta anak-anak buahku diam-diam mendukungmu. Ini pasti Gudang Kota Selatan. Jangan takut dua-dua. Kakak datang untuk menyelamatkanmu. Berhenti. Siapa di sana? Orang yang kau cari. Kau Raja Serigala? Tidak terlalu mengesankan. Omong kosong. Di mana Inu Kojiro? Terburu-buru ingin mati? Apa pikiran orang-orang Xia? Rusak. Aku akan membawanya menemui bos. Kau sedang berjaga. Raja Serigala. Aku gagal melindungi dua-dua. Zukwe telah gagal memenuhi kepercayaanmu. Lapor Tuan. Xia Wen telah dibawa ke The film sini. was translated takut. and narrated by M Media. Jangan takut dua-dua. Kakak akan membawamu pulang sekarang. Kaulah orang dari bangsa Xia, Adipati Raja Serigala. Berani datang sendiri? Kau punya nyali. Lepaskan dua-dua. Aku bisa memberimu kematian yang nyaman. Kenapa kau tidak? Lihat ke belakangmu. Kau membunuh informan kami di Kerajaan Wa. Kau berani datang ke sini sendirian hari ini. Apa kau pikir kau masih bisa selamat? Dengan pesuruh kecil ini, kau ingin nyawaku? Sombong. Lakukan. Terlalu lemah dengan kekuatan seperti ini. Di Xia Agungku, kau bahkan tak bisa jadi satpam. Raja Serigala benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan jika aku sendiri yang bertindak, akan sulit untuk menaklukkanmu. Kaca. Baiklah. Raja Serigala, bergabunglah dengan Kerajaan Wa kami. Selama kau bersedia bergabung dengan Kerajaan Wa, sebutkan syarat apapun. Uang wanita, status kekuasaan, kau bisa mendapatkan semuanya. Aku warga Xia Agung. Kau ingin aku mengkhianati Xia Agung? Mimpi saja.
Jika kau tidak setuju, aku akan membunuhmu sekarang. Aku tidak takut mati. Kami orang-orang Xia Agung. Lebih baik mati daripada menyerah. Pasukan Xia Agung telah mengepung tempat ini. Bahkan jika kau membunuhku, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Tidak, Su Kui. Pergi. Siapa yang menyikatmu? Jangan takut, jangan takut. Raja Serigala. Aku tidak menjaga Duo-Duo dengan baik. Apakah sekarang? Anggap saja sebagai penebusan dosa. Su Kui ini bukan salahmu. Ini salahku. Aku meremehkan Jepang. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Dokter pasti akan menyembuhkanmu. Raja Serigala. Bisa menerima peluru untukmu. Adalah kehormatanku. The film was translated and Zukue sudah mati. narrated by M Media. Itu sepadan. Su Kui. Tolong. Su Kui. Xiawen. Su Kui mengorbankan dirinya untuk negara. Aku akan melapor kepada raja. Dan meminta agar dia secara anumerta dihormati sebagai seorang martir. Tidak. Ini salahku. Akulah yang membuat Su Kui terbunuh. Xiawen. Sekarang bukan waktunya untuk berduka. Kau punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Xiawen, dengarkan. Bersiaplah. Raja telah memberi perintah. Jepang telah bertindak terlalu jauh. Xiawen Panglima Perang kau dengan ini diperintahkan untuk segera pergi ke perbatasan. Bersiaplah untuk menghancurkan Jepang kapan saja. Misi diterima. Xiawen menyelesaikan misi ini akan menjadikanmu pahlawan terhebat dari kerajaan Daxia kita. Aku dan ayahmu akan menjaga Duo-Duo. Jangan khawatir. Kak pergi-pergi. Baik. Suku aku akan membalas dendam untukmu. Aku akan menghancurkan Jepang.